Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Jemaat yang diberkati Tuhan, tentu jemaat Tuhan ya, bukan jemaat Victory Life Community. Kita hanyalah sebuah organisasi, tapi kita sebenarnya keluarga Allah, keluarga yang ditebus. Hari ini kita mau menyatakan bahwa kita adalah orang-orang beriman, sehingga setiap bulan kita melakukan perjamuan kudus. Nah, hari ini perjamuan kudus akan kita renungkan dalam 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17. Alkitab berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi hari ini kita mau merenungkan satu topik tentang perjamuan kudus, memindahkan kasih, persatuan, dan kebersamaan dari meja Kristus ke meja keluarga Allah, Victory Life Community. Cawan ini melambangkan persekutuan dengan darah Kristus. Karena tadi ayat sudah jelas, kita dipanggil untuk selalu hidup dalam kesatuan tubuh Kristus. Cawan melambangkan persekutuan dengan darah Kristus. Nah, kita diingatkan bahwa setiap kali kita minum cawan ini, kita minum anggur yang ada di dalam cawan. Cawan ini adalah cawan untuk mengisi anggur perjamuan. Maka kita dapat diingatkan dan diteguhkan bahwa darah Kristus sudah menebus, menyucikan dan mengikat kita dalam perjanjian baru. Jadi saya, saudara, kita terikat dalam Kristus melalui perjanjian baru yang dibuat Kristus dengan darahnya. Amin. Ingat, kita melakukan perjamuannya harus dengan iman. Kita tidak bisa melakukan perjamuan karena kita mau melakukan perjamuan, tapi kita melakukan perjamuan ini dengan iman, di mana kita bersekutu dengan Kristus. Jadi saya melakukan perjamuan karena saya bersekutu dengan Kristus. Yang kedua, saya melakukan perjamuan karena ada kesatuan tubuh Kristus atau gereja. Saya tidak mungkin sendiri, saya membutuhkan Bapak Ibu Saudara yang lain. Karena kita adalah tubuh. Tidak mungkin tadi karena mulut saya yang akan berbicara maka mulut saya jalan sendiri. Tidak mungkin. Kaki menggerakkan saya, tangan memegang mic, dan mulut berbicara. Berarti kita tidak bisa sendiri. Jadi kesatuan tubuh Kristus dari gerejanya terjadi ketika kita makan tubuh Tuhan dan minum darahnya. Yang kedua, yang ketiga, kita mengalami kuasa salib. Jadi dengan kita melakukan perjamuan kudus, kita menghidupkan realitas salib dalam hidup kita. Nah, realitas salib ini adalah kemenangan atas dosa dan kutuk dan perpecahan. Kita tidak lagi punya dosa bukan karena kita tidak berbuat dosa, tapi darah Yesus anaknya sudah menyucikan kita. Karena itu kita mesti yakinnya bahwa kita adalah orang benar yang dikuduskan dan disucikan oleh darah Tuhan. Itu kita mesti yakin, jadi kita jangan merasa tertuduh. Saya adalah orang benarnya Allah dalam Kristus. Kenapa? Karena kita mengalami kuasa salib. Jadi kita tidak hanya mengenang, tetapi juga mengalami kuasa pengampunan, pemulihan, dan kesatuan. Jadi kita tidak mengenang, kita waktu perjamuan kita tidak hanya membayang-bayangkan mengenang pengorbanan Kristus, tapi kita mengalami. Kita mengalami, Bapak Ibu mengalami pengampunan, harus yakin bahwa saya sudah diampuni. Kita juga mengalami pemulihan, saya tidak sama dengan yang kemarin. Hari ini saya baru, karena kasih setia Tuhan memperbaharui saya setiap hari. Dan juga kita tetap ada dalam kesatuan. Karena kita sehebat-hebatnya seseorang, dia tidak bisa sendiri. Apanya yang mau disombongkan? Iya kan? Kita tidak bisa sendiri, lahir juga ditolong orang, betul? Mati juga ditolong orang. Jadi kita tidak bisa sendiri.
Itulah sebabnya kita mengakui bahwa kita satu di dalam Kristus dan satu di dalam Victor Life Community. Berbahagialah kita hari ini yang dapat menyiapkan waktu hidup kita untuk melakukan perjamuan kudus. Yang keempat, kita pada waktu kita melakukan perjamuan kudus maka ada identitas dan kesaksian yang nyata. Dengan kita ikut perjamuan kudus, kita menyatakan identitas kita sebagai umat yang ditebus Kristus. Amin. Identitas saya adalah, kita sama-sama ungkapkan, identitas saya adalah sebagai umat yang ditebus Kristus. Nah, ini harus menjadi kesaksian bagi kita bahwa hidup kita bukan milik kita lagi tetapi milik Kristus yang telah menebus kita. Jadi kalau kita makan perjamuan, kita ingat 4 hal ini. Pertama, kita akan bersekutu dengan Kristus. Yang kedua, kita adalah kesatuan bersama tubuh Kristus atau kesatuan dalam gereja. Yang ketiga, saya mengalami kuasa salib. Dan yang keempat, saya punya identitas dan kesaksian yang jelas. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudaraku, kita bangkit berdiri menghormati pengorbanan Kristus. Kita memegang cawan. Di dalamnya ada roti, kita boleh buka. Boleh membaca firman yang ada tertera di dalam roti itu. Alkitab berkata roti ini lambang dari tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Dan Alkitab berkata karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu ini, yaitu hidup Kristus. Bapa, kami mengucap syukur bahwa roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan kami dengan tubuh Kristus. Bahwa kami tidak bisa sendiri, kami membutuhkan gereja, kami membutuhkan komunitas, kami membutuhkan untuk saling menerpa, saling membentuk supaya kami punya karakter serupa dengan Kristus. Karena Kristus sudah melakukan ini supaya kami bersama-sama dengan Kristus melalui pembentukan Bapa Sorgawi kami menerima kemuliaan. Karena itu kami makan tubuh Tuhan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita makan. Kita ingat pada waktu malam Yesus melakukan perjamuan. Dia mengambil cawan dan mengucap syukur. Karena itu kita mengucap syukur atas cawan yang kita sedang pegang. Ketika kita mengucap syukur, maka kita mengalami persekutuan dengan darah Kristus. Ini melambangkan persekutuan dengan darah Yesus. Kita punya persekutuan karena kita punya identitas yang jelas. Dan kita punya kesaksian karena kita adalah anak-anak Allah. Bapa, kami mengucap syukur untuk cawan yang di dalamnya ada darah perjanjian Kristus. Dan ketika kami minum, maka kami bersatu dengan Kristus. Kalau ada darah Kristus di dalam tubuh kami, maka kami adalah milik Kristus. Selama bulan September kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati pada waktu masuk bulan September. Dan kami akan terus diberkati setiap hari. Tuhan memberi pinjaman kepada kami dan anak cucu kami menjadi berkat. Semua persekutuan-persekutuan yang kami lakukan di dalam persekutuan kami di bulan September ini, kami mengalami kuasa Kristus melalui darah perjanjian baru yang diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami semua utuh dan tak kekurangan suatu apapun karena kami percaya persekutuan dengan Kristus menghasilkan hidup yang penuh dengan segala kelimpahan. Itulah janji Yesus. Kami terima darah-Mu di dalam nama Yesus. Mari kita minum. Silakan kita menaikkan doa masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memulai hidup di bulan September di minggu pertama dengan mengakui iman kita melakukan perjamuan kudus. Makan tubuh Tuhan yang adalah benar-benar makanan.
dan minum darah Tuhan yang adalah benar-benar minuman. Maka kita tidak hidup dari diri kita sendiri, tapi kita hidup oleh Kristus yang telah berjanji bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janji kehidupan. Terima kasih untuk janji kecukupan. Apapun yang kami butuhkan, apa saja Tuhan, kesehatan, kekuatan, kedudukan, Tuhan kami ambil di bulan September dalam nama Yesus yang telah berjanji bagi kami. Kami hidup oleh karena kuasa Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur. Kami mengucap syukur untuk bulan September, bulan yang diberkati Tuhan, bulan yang tidak pernah membuat matahari menyakiti kami di waktu siang dan bulan di waktu malam. Tuhan yang menjaga keluar masuk kami dan meluputkan kami daripada segala yang jahat. Rancangan-rancangan orang fasik dihancurkan, tetapi rancangan Tuhan tetap untuk selama-lamanya atas orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Bulan September adalah bulan berkat. Kami terima berkat-Mu. Melalui perjamuan kudus kami terima semua berkat-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Dan kita akan menyiapkan persembahan kita. Karena bagian dari ibadah juga kita memberi persembahan. Yesus telah mempersembahkan hidupnya bagi kita. Karena itu Mazmur 23 menjamin kita bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu, ketika kita memberi persembahan, kita hanya mengakui kepada Tuhan, baik itu perpuluhan maupun itu persembahan, bahwa kita tidak kekurangan. Jadi kalau kita tidak berani beri perpuluhan, tidak berani beri persembahan, maka kita memang yakin bahwa kita takut kekurangan. Tetapi ketika kita membawa perpuluhan dan persembahan ke dalam rumah Tuhan, kita menyatakan kepada Tuhan dalam iman kepada iblis yang mau coba-coba cari gara-gara dengan kita, bahwa kita tak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Karena itu kita mau memberikan persembahan ketika kita beribadah. Alkitab berkata janganlah ada seorang pun yang datang dengan tangan yang hampa ketika menghampiri Tuhan. Pada waktu dulu orang-orang yang miskin pun Tuhan suruh bilang kumpul 2-3 orang baru biar burung tekukur di bosong bawah. Jadi tidak perlu jumlah rupiahnya, tapi sikap hati kita kepada Tuhan dan kejujuran. Jangan seperti Ananias dan Safira. Sudah berkompromi di belakang-belakang. Dorang pikir manusia tidak tahu, tapi ingat mata Tuhan ada di segala tempat dan memperhatikan hidup kita. Kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik ketika kita memberi. Karena itu Bapak Ibu yang sudah siap memberi, yang belum ada amplopnya boleh melambaikan tangan sehingga hamba-hamba Tuhan di tempat ini memberikan. Dan jangan lupa Bapak Ibu bahwa kita menulis nama. Karena kita tercatat rapi. Kalau KTP dunia aja, tempat tinggal kita aja, kita dicatat rapi Bapak Ibu. Apalagi untuk masuk di surga menjadi keluarga Allah dalam kekekalan. Semua harus rapi tercatat. Itu Tuhan yang suruh. Mencatatlah segala sesuatu. Karena itu kita mencatat persembahan kita supaya kita tahu di mana kita berkomitmen dan bagaimana kita punya hak-hak yang harus kita terima dari kewajiban yang kita lakukan di dalam gereja Tuhan Victory Life Community. Baik, kalau sudah Bapak Ibu boleh mengangkat persembahannya, saya akan memberkati persembahan kita. Bapak, diberkatilah persembahan yang kami bawa oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan sendiri yang menyuruh kami, kalau kami datang bersekutu janganlah ada dengan tangan yang hampa, tapi kami membawa sesuatu untuk persembahan. Tuhan juga yang bilang kepada kami, ujilah Tuhan, apakah Tuhan tidak membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat dari sorga. Maka kami katakan, terbukalah tingkap langit, diberkatilah lumbung-lumbung anak-anakmu, beras tidak akan habis dalam tempayan, minyak atau apapun yang kami butuhkan tidak akan habis dalam buli-buli, sampai Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah di tanah, di kota, di negeri yang Tuhan berikan kepada kami. Kami katakan tingkap-tingkap sorga terbuka, semua kedudukan, kepangkatan, posisi apapun yang kami gumulkan, kami terima dalam nama Yesus. Sebab apa yang diberkati Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Kami membawa persembahan dengan rasa hormat, bukan karena kami memberi karena Tuhan kekurangan. Kami memberi karena kami butuh berkat Tuhan. Kami datang dan membawa karena kami butuh berkat Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita melakukan penyembahan dengan memberi persembahan.